Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ijta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan barangkali ada ibu-ibu jamaah salat subuh yang insya Allah pada hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dilanjutkan dengan taklim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua sekarang dalam keadaan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada bapak-bapak jamaah semuanya bahwa kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang syukur. Sebenarnya syukur dan sabar, tapi insya Allah kita kupas yang syukur dahulu. Kenapa tadi saya berwasiat? Karena memang syukur ini tidak mudah, Pak. Seperti kata Pak Tatang, mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Sebab kalau terpeleset dalam syukur, itu malah bisa kufur. Dikatakan bahwa orang mukmin itu urusannya selalu baik. Insya Allah kita semua ya Pak ya, kita stempelin mukmin. Bahkan urusannya sangat menakjubkan. Kalau orang sudah memandangnya dengan ketakjuban berarti luar biasa, Pak. Boleh dikatakan melebihi ekspektasi kita ya dalam memandang sesuatu, karena takjub. Ya, misalnya Pak Anto punya Honda Pitung ini. Wah, dipoles, diisik-isik itu Pak ya. Sehingga menjadi cakep. Nah, orang melihat barang tersebut takjub, Pak. Ya. Artinya bahwa barang tersebut mempunyai nilai yang lebih banyak. Benar ya Pak Anto ya? Kan kalau Honda Pitung saya beli 1 juta nggak boleh Pak, bisa 10 kali lipat ya Pak. Nah, apa kata sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak? Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun walaisa daka li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra usakara
fakana khairul lahu. Wa in asabathu dzarra'u sabara fakana khairul lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Jadi kita insya Allah dalam golongan orang mukmin. Dikatakan kita menakjubkan urusannya itu. Setiap urusannya selalu baik. Ya, setiap urusannya selalu baik dan tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Jadi urusannya baik, menakjubkan, hanya dimiliki oleh orang mukmin. Apabila dia mendapat kesenangan, maka dia pun bersyukur. Ini Pak, kita garis bawahi. Ya. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur. Dan apabila mendapat kesusahan atau kesukaran, maka dia bersabar. Jadi syukur dan sabar itu. Mendapat kesenangan kita bersyukur, mendapat kesukaran kita sabar. Ya itulah orang mukmin, di mana urusannya selalu baik dan menakjubkan. Ya, jadi sabar dan syukur ini semestinya bergandeng, Pak. Kalau gandeng bahasa Sundanya berisik, Pak ya. Jadi satu paket itu, Pak. Antara sabar dan syukur. Nggak bisa sabar tapi syukur, atau sebaliknya. Ya. Nggak bisa syukur tapi sabar. Ya. Misalnya kita kena musibah. Kena musibah tapi mengeluh, Pak. Itu artinya tidak sabar. Gimana mau bersyukur gitu kalau nggak sabar? Atau ketika sore-sore Pak Chandra ini nganter saya makanan ke rumah nih, Pak Luli, ini ada makanan ini, tolong diincipin. Begitu Pak Chandra pulang, saya bilang, kenapa nggak dari tadi? Lapar dari tadi. Nah, ngomel aja Pak itu, Pak. Itu artinya tidak sabar. Maka sabar dan syukur itu mestinya sepaket. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba mengulas mengenai syukurnya dulu, Pak. Ya, sedikit mengupas mengenai syukur. Nah, sebelum masuk ke materi syukur ini kan kita mesti tahu dulu apa makna syukur, Pak. Apa makna syukur? Ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu semua? Sudah tahu, Pak? Oh, kalau sudah tahu saya pulang, Pak. Ya, syukur ya. Maknanya sederhana, tapi isinya dalam sekali, Pak. Yaitu syukur adalah apa yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa nikmat, kebaikan, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Karena nikmat atau kebaikan, nikmat itu artinya kebaikan ya, Pak ya. Bukan nikmat itu artinya enak atau lezat seperti kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu, bahwa nikmat atau nikmah itu adalah kebaikan. Maka kebaikan yang diberikan kepada kita digunakan untuk taat kepada yang memberikan tadi, Pak. Ya. Sebab kalau tidak, kita nggak tahu maknanya daripada syukur itu tadi, bisa terpeleset ke dalam
kekufuran, Pak. Kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih. Jadi menggunakan nikmat untuk taat, sederhana itu aja, Pak. Nah, nikmat sendiri itu adalah kebaikan. Begitu juga karena suatu kebaikan, kalau kita dikasih sakit, ya, kebaikan apa bukan, Pak, ini, Pak? Seperti Pak Bambang kemarin, banyak diberi kebaikan itu sebenarnya. Masya Allah. Ya. Pak Bambang sabar, bersyukur, beres, Pak. Alhamdulillah beliau sudah sehat kembali ini. Nah, sentral daripada syukur itu adalah bisa dibuka di surat Ibrahim ayat 7. Ya. Yang tadi saya bacakan di pembukaan. Itu adalah sentral daripada syukur. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, bagi yang membawa Al-Qur'an silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan atau mengumumkan, memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku akan keras. Azabku sangat keras gitu, ya. Jadi ayat ini merupakan suatu perintah dan sekaligus peringatan buat kita semua. Yang ditambah tadi adalah nikmat. Nikmat tadi apa, Pak? Kebaikan. Ya. Jadi yang ditambah itu bukan jumlah atau besarannya, Pak. Dalam sebuah tafsir Muyassar itu dikatakan yang dimaksud ditambah nikmat itu adalah keberkahannya dan karunia-Nya, Pak. Tapi kadang ini memahaminya kalau saya bersyukur akan ditambah nikmat. Ya, artinya ditambah fulusnya, Pak. Kebanyakan gitu memahaminya. Jadi ditambah apa? Keberkahannya dan karunia-Nya. Kemudian juga kita bisa lihat selanjutnya, yaitu di surat Az-Zumar, Pak. Surat Az-Zumar surat keberapa, Pak? 39. Di ayat 7, Pak. Sama dengan tadi di surat Ibrahim ayat 7, sekarang Az-Zumar ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufr wa in tashkuru yardalakum wa in tashkuru yardahu lakum, ya, dan seterusnya. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu dan Dia tidak meridhoimu. Jika kamu bersyukur, nah ini, Pak, Dia meridhoi kesyukuranmu. Allah meridhoi kesyukurannya. Ya. Jadi tadi dikatakan di Ibrahim, kalau kamu kufur, azabku keras. Di sini kalau kamu kafir, Allah tidak ridho dengan kekafiranmu. Tapi jika kita bersyukur, Allah akan tambah
tambah nikmatnya, Allah tambah keberkahannya, Allah tambah karunia-Nya. Dan di surat Az-Zumar disebutkan Allah ridho dengan kesyukuranmu. Ridho apa Pak ini Pak artinya Pak? Ridho itu artinya seneng Pak. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah seneng, apa yang sulit bagi kita Pak? Ketika kita bersyukur, maka pasti kesulitan itu akan hilang. Jadi kalau udah radiyah mardiyah, ridho dengan ridho, ketemunya enak Pak. Nyambung. Kita ridho, Allah ridho, beres. Nah, sayang disayang, ya di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali orang yang sedikit sekali bersyukur. Sedikit sekali bersyukur. Ini ada suatu kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dulu ada seorang pemuda yang tawaf Pak, mengelilingi Ka'bah. Dia senantiasa berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Yang artinya, ya Allah jadikanlah aku golongan yang sedikit. Terus dia berdoa sambil mengucapkan itu. Nah, sedangkan si Khalifah Umar bin Khattab ini ada di belakangnya Pak. Maka beliau ini mendengar ucapan dari pemuda tadi. Setelah selesai dia tawaf, lalu dipanggillah pemuda tadi. Wahai fulan, dari mana engkau mendapatkan doa itu? Apakah engkau diajarkan oleh Nabi SAW? Apa jawaban pemuda tadi? Wahai Amirul Umar bin Khattab, bahwa saya membaca kalamullah. Di situ banyak terdapat orang yang nanti selamat, orang yang beruntung adalah dari golongan orang yang sedikit. Golongan orang yang sedikit itu yang selamat. Maka dengan penjelasan itu saya berdoa agar aku dijadikan dari golongan yang sedikit, agar kelak saya bisa beruntung dan selamat. Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab tercengang. Diceritakan Umar menangis. Umar menangis Pak. Setan aja kalau lihat Umar minggir Pak. Ini Umar menangis Pak. Betapa tawaduknya dia itu, beliau ini. Jadi dikisahkan Umar menangis mendapat jawaban itu karena apa? Dia mengatakan bahwa seseorang pun bisa paham daripadamu, daripada saya, kata Umar gitu. Saking tawaduknya beliau itu. Bukan dia karena dia khalifah terus mentang-mentang, bukan. Justru dia karena orang itu bisa paham dengan Quran itu, dia menangis. Bahwa dia lebih paham daripada saya, kata Umar gitu. Masya Allah. Ya, itu kisah Umar radhiyallahu anhu, kisah pemuda di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu di mana golongan-golongan yang sedikit itu dikatakan di dalam Al-Quran? Tadi kan pemuda tadi mengatakan golongan sedikit di dalam Al-Quran. Yang pertama kita bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 243. Ayat 243. Di akhir ayat itu dikatakan,
Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Artinya yang bersyukur sedikit, Pak. Lanjut lagi di surat ke-40, Pak. Surat Ghafir, yaitu ayat 61. Di akhir ayat juga sama, Pak. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sama ya, Pak. Jadi kebanyakan manusia tidak bersyukur, artinya yang bersyukur sedikit. Buka lagi Kak ayat surat 23 surat Al-Mu'minun ayat ke-78. Di akhir ayat dikatakan qalilam ma tashkurun. Qalil, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Begitu juga di Al-A'raf ayat 10, kemudian Al-Mulk ayat 23 dan As-Saba ayat 13. Itu semuanya sama, Pak, kalimat di bawahnya, yaitu sedikit sekali yang bersyukur. Maka benar kata pemuda tadi bahwa dia berdoa agar digolongkan menjadi golongan yang sedikit, sehingga kelak dia akan selamat dan beruntung. Lalu bagaimana ketika kita sudah mengetahui bahwa golongan yang sedikit itu yang beruntung, agar kita bisa mendapatkan atau kita bisa bersyukur kepada Allah? Caranya berdoa, Pak. Kita memohonkan kepada Allah agar memberikan kebaikan kepada kita, dan kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya, Pak? Ini doanya sudah dibacakan oleh Pak Rahmat ya, setiap habis sholat tadi. Yaitu Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya pendek, yang belum hafal mau dihafalkan, Pak. Ini karena kita minta bantuan kepada Allah, karena hakikatnya kita tidak bisa ngapa-ngapa, Pak. Kalau Allah tidak menggerakkan, Allah tidak menolong kita nggak bisa apa-apa, Pak. Untuk kita memohon kepada Allah dengan doa ini, yang artinya tadi Allahumma a'ini ala zikrika, ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk selalu bisa mengingatmu. Wa syukrika, dan bantulah ya Allah agar aku bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kita minta bantuan kepada Allah, Pak. Ya. Agar kita bisa bersyukur dan menjadi golongan yang sedikit, sebagaimana disebutkan dalam Quran tadi. Ada beberapa surat ya tadi yang mengatakan golongan yang sedikit. Nah, kemudian bahwa syukur itu diperintah, Pak. Syukur itu diperintah. Supaya kenapa diperintah?
supaya tidak terpeleset. Untuk itu Allah memerintah kepada kita untuk bersyukur. Di mana perintahnya? Di Al-Baqarah ayat 152, Pak. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi diperintah bersyukur. Bersyukurlah kepadaku. Waskurli, bersyukurlah kepadaku. Inilah perintah. Dan perintah bersyukur ini sebenarnya nikmat, Pak. Sebenarnya sejatinya nikmat. Karena nikmat tadi dikatakan adalah suatu kebaikan. Dan semua kebaikan datangnya dari Allah. Maka kalau kita sedang diuji kebaikan, ya, dengan segala sesuatu apa saja, maka kewajiban kita tetap bersyukur, Pak. Ya, diuji apa saja kita tetap bersyukur. Lalu apa saja yang kita syukurin nih? Hakikatnya semua apa yang datang dari Allah kita syukurin. Tapi ada sedikit rincian di dalam Al-Quran, ada beberapa yang pantas disyukurin, Pak. Yang pertama, ini Tri Endra, Pak. Tri Endra. Bukan Triosa, Pak, ada enggak? Enggak ada Tri, Pak, Tri ya. Di surat An-Nahl. An-Nahl itu surat ke-16 ayat 78. Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui. Ya, jadi waktu kita lahir bayi dalam keadaan tidak mengetahui. Dan dia memberi pendengaran, kemudian Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar bisa bersyukur. Jadi tadi apa? Dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dulu waktu kecil, waktu bayi, kita belum bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Begitu menjelang dewasa, besar, kita dikasih fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya. Kenapa tiga ini yang disebut dalam Quran? Karena ketiga fungsi inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu gunakan Tri Endra ini sebaik mungkin. Sebab kalau ketiga fungsi ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka ancaman Allah akan berat, Pak. Ancamannya di mana, Pak? Kita buka Quran lagi di surat Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7 ayat 179, Pak. Di situ Allah berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
Neraka jahanam akan diisi kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Jadi dikasih hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi kita senantiasa mengingat Allah dengan cara apa, Pak? Minimal taklim seperti ini, Pak. Ini kan kita memahami ayat-ayat Allah ini. Perkara pahamnya apa enggak? Nanti, Pak. Allah yang akan memberikan hidayah. Tetapi dengan kehadiran di taklim ini memotivasi, membuka kita untuk mendapatkan pemahaman. Kemudian mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah jelas banyak, Pak. Menghidupkan, mematikan. Bahkan saya pernah merenungi ketika saya membaca ayat di surat Qaf itu. Di situ dikatakan, seingat saya, bahwa apakah kamu tidak mengerti bahwa Allah membangun langit tanpa retak, tanpa tiang. Itu kan kekuasaan yang luar biasa, Pak. Tukang bangunan seahli apapun pasti ada cacatnya kalau bangun. Tetapi Allah membuat langit tanpa retak, tanpa tiang. Merenungi satu kebesaran Allah ini saja udah kita nggak akan nyampe, Pak. Luar biasa, insyaallah. Kemudian apalagi diberi pendengaran tapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tadi dikasih hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dikasih mata untuk tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sekarang dikasih pendengaran, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada orang yang mengajak kepada ketaatan, dengarkan, Pak. Dengarkan siapapun dia. Karena disitulah letaknya kita dari paham, melihat dan mendengar. Maka kita gunakan tri indra ini sebaik mungkin untuk bisa memahami, mendengarkan, dan melihat. Kalau ketika tri ini tidak digunakan dengan baik, apa kata Allah di ayat selanjutnya? Ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka seperti hewan ternak. Bukan sakit, Pak, dikatakan hewan ternak, Pak. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Berat ancamannya, Pak. Di atas tadi diancam dengan neraka jahanam akan dipenuhinya. Yang di bawah disebut seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Sakit, Pak, ya gitu ini ya. Nah, makanya tadi saya berwasiat di awal tadi bagi diri saya dan para jamaah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, kita minta bantuan kepada Allah agar kita bisa bersyukur, ya, agar kita tidak dikatakan seperti hewan ternak ini, Pak. Nah, yang terakhir yaitu sebenarnya masih banyak lagi tuh, Pak, ya, yang patut disyukurin itu seperti pergantian siang malam, bahkan angin pun yang berhembus itu pantas kita syukuri. Air tawar yang kita minum, ya,
Semua kita syukurin, bahkan yang kita minta dan tidak yang kita minta pun perlu kita syukuri. Habis BHP enak, itu kan sesuatu yang baik, itu yang pantas kita syukuri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu unsur syukur. Ada unsur syukur. Ini ada 4 atau ada 5 ini. Yang pertama unsur syukur yaitu kita mengakui, ya, sebuah pengakuan, Pak, bahwa semua kebaikan, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita memujinya, Pak. Alhamdulillah, kita memuji. Nah, pengakuan ini juga ketika kita diberi oleh seseorang satu kebaikan, maka kita berterima kasih kepada orang tersebut. Kita mengaku bahwa semua dari Allah, lalu kita memujinya. Ketika kita dibantu manusia pun kita berterima kasih, karena kita nggak bisa hidup sendiri, Pak. Bagaimana kita makhluk sosial, ya Pak Tatang kemarin sudah dikatakan, maka perlu interaksi dengan manusia lainnya. Jangan seperti orang yang mati selagi hidup. Mati selagi hidup. Jiwanya mati, orangnya hidup. Kalau udah jiwanya mati, nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak bisa interaksi. Tetangganya ada yang meninggal, diem saja, nggak keluar. Ada tetangganya yang menikah, ya, diundang nggak datang, itu jiwanya sedang mati, Pak. Ada kerja bakti, nggak pernah datang, ada aja alasan. Jangan sampai kita seperti orang yang mati selagi hidup. Dan kita berterima kasih ketika kita dibantu oleh manusia. Kata Nabi apa? La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah, ini berat, ya. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kita berterima kasih kepada manusia yang telah membantu menolong kita dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penerimaan. Jika seseorang mendapat sesuatu yang menyenangkan, menerima sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira, maka hendaknya ia sujud syukur. Ini dicontohkan oleh Nabi kita, Pak. Ketika Nabi dalam suatu riwayat dari Abu Daud, itu apabila Rasulullah SAW mendapat perkara-perkara yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, maka beliau bersujud syukur. Ya, bersujud syukur. Jadi kita mendapatkan suatu kebaikan, suatu kenikmatan, kita sujud syukur, itu sunnahnya. Dengan kita sujud syukur, kita berterima kasih kepada Allah, kita mendapatkan pahala. Kemudian unsur yang ketiga yaitu merasa cukup, Pak. Alias qanaah. Jangan pernah kita bilang kurang, Pak, apa yang dikasih Allah itu. Jangan bilang kurang. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui takaran masing-masing manusia. Hari ini Pak Tatang dikasih 1 miliar, alhamdulillah.
Ya, kebanyakan nggak Pak? Oh masih kurang ya? Nah, itu nggak bersyukur Pak, kalau kurang Pak. Ya. Jadi qanaah cukup, syukuri apa yang didapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi bersabda, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Sedikit aja nggak bisa bersyukur, gimana yang banyak itu. Jadi ketika mendapatkan sesuatu apapun, seberapa besar dari apapun, kita bersyukur, kita merasakan cukup. Jangan sampai kita bilang kurang. Cukup, semuanya cukup, karena semua udah ditakar sama Allah. Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu unsur yang paling tertinggi, sebagaimana telah pernah saya sampaikan di sini juga. Ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, engkau ini orang yang sudah maksum, engkau sudah terbebas dari dosa, tetapi kenapa engkau masih sholat? Ya, sholat ini qiyamul lail Pak, di malam hari, kakimu bengkak sampai bengkak begini, padahal engkau sudah diampuni, engkau sudah berbebas dari dosa. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, apakah tidak pantas aku untuk bersyukur? Tuh, kata Nabi begitu. Jawaban pendek tapi dalam dan cerdas. Jadi digunakan kesempatan malam untuk qiyamul lail Pak. Enggak usah banyak-banyak, untuk ukuran kita enggak bisa sama Nabi Pak. Boleh cukup 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat boleh gitu. Kalau kuat tambah lagi, terserah Pak, semampunya kita. Minimal kita witir 1 rakaat juga enggak apa-apa, yang penting rutin Pak. Ya. Melakukan qiyamul lail. Dan itu adalah tanda syukur paling tertinggi. Ya demikian, itu saja yang bisa sampaikan mengenai syukur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan masih ada waktu sedikit lagi, kita bisa sharing, tanya jawab, kita berdiskusi. Silakan Pak. Iya Pak. Hanya membuka saja nih, seperti itu sudah di telur sudah ditempah, tapi saya lihat masih banyak yang belum ini. Saya bantu untuk menggugah rekan-rekan untuk bisa membuat pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar panjang lebar berkaitan dengan bersyukur di dalam melaksanakan tadi apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita selalu bersyukur. Bagaimana kita bersyukur tadi Pak Zulman dari sholat malam dan lain-lain. Tetapi yang biasa kita kerjakan setelah kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, kita selalu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita mendapatkan seperti tausiah ini, ya Pak, ya alhamdulillah. Kita mendapat pahala itikaf di masjid ini mendengarkan tausiah dari Pak Dori. Yang kedua, berkaitan kata syukur. Kata syukur ini juga dalam penggunaannya juga banyak yang dipelesetin karena ketidaktahuan. Ya. Bersyukur, kadang-kadang itu juga salah tuh Pak. Melaksanakan kalimat syukur itu sendiri. Tuh kan, dua gua kasih tahu, lu jangan melakukan sesuatu, syukurin lu. Ya kan? Siap. Syukurin lu. Ya kan? Syukurin.
duluan. Jadi kalimat itu kan suka dipelesetin tuh, ya syukurin, boleh kasih tahu, lu masih tetap maksa. Nah itu kalimat itu kan syukurin tuh. Kalimat itulah yang harus kita hindari. Jangan sampai kita bilang syukurin lo, tabrakan orang bilang jangan pergi, ya kan? Jangan naik pohon jatuh kan, syukurin lo. Nah kalimat syukurin itulah kita jaga, jangan sampai kita sering ucapkan itu. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang atas tambahannya. Ya memang mirip-mirip dengan kata-kata yang lain Pak. Misalnya syirik lo, gitu. Padahal syirik itu kan menyekutukan Allah ya Pak. Tapi diartikan syirik iri itu Pak ya. Syirik lo gitu ya. Ya gimana ya? Kebiasaan di masyarakat ya. Kadang-kadang dipeleset-pelesetin gitu. Terima kasih Pak Tan. Yang lainnya monggo. Ya Mas Adi. Tadi ada ayat yang kasih tahu kita bahwasanya waktu kita lahir nggak tahu apa-apa. Iya. Sih pendengaran, penglihatan, hati. Jadi kalau saya lihat memang yang aktif duluan itu pendengaran Pak, dari bayi yang baru lahir. Makanya kita ajarin sama kita masing. Saya pernah waktu anak saya lahir itu ditaruh di Bob. inkubator. Begitu saya ajarin dia langsung nengok Pak. Mau beritu pendengaran duluan yang aktif. Yang difungsikan ya Pak ya. Baru dia kan belum bisa lihat ya, belum lama-lama bisa lihat. Nah begitu sudah makin dewasa gitu, baru hatinya nyala gitu untuk membedakan dan segala macam. Karena kita dikasih tool sama Allah untuk dapat membedakan baik dan buruk itu ya Dari pendengaran. itu dengan dulu sempat dijelasin Pak Arafat dalam juga itu. Nah terus di Al-Araf tadi kenapa dimasukin neraka? Karena yang disebutin bukannya pendengaran dulu, tapi hati nurani. Hati dikasih hati nggak dipakai, dikasih pendengaran nggak melihat, kuasa roh kayak dikasih mata ya. Penglihatan. Yang terakhir baru pendengaran gitu, dikasih kuping nggak dipakai buat dengerin ayat Al-Quran. Berarti tanggung jawabnya itu paling berat yang di hati itu Pak. Betul Pak. Diaktifin paling akhir tapi diminta pertanggungjawaban paling gede. Kira-kira gitu Pak ya? Betul Pak. Itu aja sih saya mau memuaskan. Iya. Ya, kalau hati itu kan permainan hati kita sendiri, kan ada yang tahu Pak ya. Kita nggak tahu apakah orang itu munafik apa tidak, kita nggak tahu. Ya. Karena itu ada di dalam hati, maka hati nurani inilah yang paling besar tanggung jawabnya. Kemudian mata, nah itu tadi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya ya hidup-hidup begitu aja dah. Ya itu. Ya. Nggak ada terlintas sedikit pun. Oh iya, nggak ada terlintas. Untuk terlintas kok, ini kok bisa tercipta kayak gini gimana? Ini kok bisa hujan gimana gitu. Nah, itu aja. Kadang-kadang orang mencela dengan hujan itu. Hujan lagi gitu. Banjir dah gitu. Iya. Seperti kalau kita bertamu, setiap bertamu kita dikasih teh, terus kita bilang teh lagi, kan sakit yang punya rumah Pak. Allah juga gitu, hujan lagi, dicela lagi kan. Dan kalau hujan tuntunannya apa? Kalau kita ada hujan turun, berdoa Pak. Allahumma shoiban nafi'an. Yaitu artinya apa? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita banyak memahami ya, dengan hati nurani tadi untuk memahami ayat Allah, kita aplikasikan gitu, dengan melihat dan mendengar. Terima kasih Pak Adi. Yang lainnya? Silakan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz ini bahwa manusia itu mempunyai sifat yang merasa kurang gitu. Iya.
memang kita akui kita merasa kurang, sehingga dari situ kita berusaha. Sudah dapat satu, pengen dua gitu kan. Kalau tatangnya Dua apa ini? Yang jelas dong. Nah itu kan, jadi seolah-olah kita bertolak kita merasa kurang, tapi padahal di dunia ini kita ditugaskan untuk berusaha. Gitu. Jadi gimana sepertinya seperti bertolak belakang. Kita bekerja karena merasa ada sesuatu yang kurang gitu kan. Tapi kita dapat masih merasa kurang juga. Gitu. Itu gimana gitu Pak Ustaz? Nah, kalau satu ya pengen dua, gitu kan. Dua pengen tiga. Makasih Pak Chandra. Ya itulah sifat manusia. Apa-apa selalu kurang. Ya. Dalam suatu riwayat dikatakan orang itu walaupun dikasih emas segunung Uhud, kurang apa itu Pak? Masih kurang juga, minta 2 gunung Pak. Ya kan memang sifat manusia selalu kurang. Tapi jangan bilang kurang, gitu loh. Jangan bilang kurang Pak. Jangan kita wah ini kurang ini, dapat segini hari ini. Udah kerja keras dari pagi sampai ini cuma dapat segini. Nah, itu artinya mengeluh Pak. Iya mengeluh. Jadi kita tidak bolehkan orang mukmin tadi kan urusannya baik Pak. Kalau urusannya baik jangan mengeluh Pak. Bahkan dikatakan menakjubkan urusannya seorang mukmin. Dan kita dianjurkan untuk qanaah tadi Pak. Untuk merasa cukup. Semuanya cukup Pak. Karena apa? Semua udah ditakar sama Allah gitu. Kamu itu hari ini dapatnya sekian ya. Makannya sekian. Udah itu ukurannya, udah ditakar sama Allah gitu. Kalau kita bilang nanti kurang, kita ditambah makanan malah muntah. Begitu juga kita dapat rezeki yang banyak. Tiba-tiba mungkin orang bisa sombong, bisa arogan. Ya, jadi itu semua udah ditakar. Kita harus selalu bilang cukup sama Allah itu. Justru yang cukup ini yang akan ditambah. Kita merasa cukup, kita merasa senang Pak. Radiyata mardiyah, senang dengan senang Pak. Itulah yang Allah membuat Allah senang sehingga kita dapat kemudahan, dapat kebaikan. Itu Pak Chandra ya. Jadi tidak bertolak belakang Pak. Tapi kita tidak boleh mengatakan kurang aja Pak. Tapi sifat manusia memang selalu kurang. Ya. Mungkin Pak. Iya Pak. Nambahkan sedikit aja Pak. Rasulullah juga pernah dulu berdoa kepada Allah bahwa ya Allah tolongkanlah kami orang-orang miskin. Iya. Rasulullah aja doa kepada Allah minta jadikanlah kami orang-orang miskin. Nah, kenapa menjadi orang-orang miskin? Karena orang-orang miskin itu nanti di hari hisab itu dia akan cepat, akan sedikit pertanyaannya. Jadi Rasulullah juga minta, ya Allah jadikanlah saya golongan orang-orang miskin. Itu saja Pak. Daripada tadi Bapak bilang minta gunung, emas, minta lagi 2. Padahal bilang udah punya 1, minta 2, minta 3. Padahal takut dia. Ya, gitu. Takut sama siapa Pak? Takut sama siapa? Takut sama rahmat. Ya memang ada hadisnya Pak tadi Pak. Yang gunung tadi ada hadisnya memang itu. Ya. Ada lagi? Udah cukup? Apa? Ini Pak. Iya, silakan Pak. Tadi yang saya nyamuk pertanyaan Pak Chandra ya. Jadi kalau dikasih 1 mau 2 mungkin kan dijawab sama Pak Nathan bahwa ada doa juga Rasulullah mungkin doa lagi. Tapi dalam fenomena sekarang Pak, perjuangan Islam itu kalau nggak kaya kan seperti ini Pak. Jadi kekuatan itu memang ekonomi gitu. Jadi memang kaya dalam Islam itu tidak dilarang Pak. Ya, kita boleh kaya asal kekayaannya digunakan untuk taat kepada Allah. Kita mau naik haji kan perlu ekonomi Pak. Ya, contohnya itu.
Allah senang dengan orang yang kaya tapi taat daripada orang miskin tapi taat juga. Sama-sama taat, tapi Allah lebih senang orang yang kaya. Nah, kalau kekayaan itu digunakan tidak semestinya di jalan Allah, nah itu akan terpeleset. Lalu kenapa tadi Rasul berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Artinya doa ini memotivasi kepada umatnya yang miskin, ya, agar tidak berkecil hati, Pak. Supaya nanti apa? Hisabnya ringan, hisabnya mudah, hisabnya cepat. Ya, kalau kita mau mencontoh boleh, Pak, kita mau berdoa jadikanlah orang miskin, ya. Ntar kalau udah mepet-mepet nggak ada yang berani wali doa ini, Pak. Saya yakin nggak ada yang berani jadikanlah orang miskin gitu. Jadi boleh, kaya itu boleh, Pak, tapi asal cara dan membelanjakannya benar, Pak, menurut pandangan Islam. Ya. Itu aja, Pak Leh, ya. Itu aja ya berjamaah pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di taklim ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada pagi hari dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.